البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab kumpulan hadis sahih muttafaqun alaih yang diambil dari kitab Riyadhus Shalihin yang dikumpulkan oleh Syekh Abdullah Al-Riyani asbahullah, hadis yang kita baca pada pertemuan yang sebelumnya disetorkan terlebih dahulu, yaitu hadis yang berisikan tentang larangan menghajar saudaranya melebihi 3 hari, dan disebutkan solusi yang terbaik apabila terjadi permasalahan, terkhususkan masalah pribadi, masalah dunia, bukan karena kebid'ahan, bukan karena kefasikan, maka yang terbaik adalah yang mengawali apa? Mengawali dengan salam. Yang hafal distorkan serentak seperti biasanya. Tafadhalu. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Naam. Ahsantum barakallahu fik. A'anakumullah. Kita lanjutkan, kita ambil 2 hadis pendek dan mudah dihafal. Lafaznya mirip, hanya saja yang kedua lebih sempurna. Qala al-mu'allifu asbahullah babun nahyi an tanajisnaini duna salis bi ghairi hajah. Diperhatikan, simak baik-baik, serius, fokus. Bab larangan berbisik-bisik 2 orang tanpa melibatkan yang ketiganya, tanpa didasari apa? Keperluan atau kebutuhan. Jadi 3 orang, yang 2 orang bisik-bisik, yang ketiganya enggak diajak gitu, itu dilarang dalam syariat. Kenapa alasannya? Nanti hadisnya akan kita baca, alasannya membuat dia sedih. Membuat dia apa? Sedih, akhirnya dia berpikiran, kenapa anak enggak diajak bicara? Jangan-jangan 2 orang tersebut merahasiakan apa? Bicarakan apa? Alasan tersebutlah yang dipakai oleh para ulama. Kenapa kok dilarang? Alasannya dzalika min ajli an yuhzinah. Karena itu semuanya sebabnya apa? Membuat dia sedih. Jadi kan sekarang gini, antum 3 orang. 3 orang itu yang 2 orang bisik-bisik, antum dibiarkan, enggak diajak ngobrol. Tapi 2 orang ini bisik-bisik, ngobrolnya pelan-pelan. Sambil tengok-tengok gini, nengok-nengok yang ketiga nanti. Biasanya gitu biasanya. Nah, itu ternyata secara syariat dilarang. Kalau apa? Tidak ada hajah, tidak ada keperluan. Kecuali ada hajah, ada keperluan. Disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Kenapa kok bisik-bisik berbicara rahasia kok kebanyakannya kok dilarang? Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Innaman najwa minasyaitani liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa biidznillah." Dalam surat Al-Mujadalah itu. Ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Innaman najwa minasyaitan." Sesungguhnya pembicaraan rahasia, bisik-bisik itu biasanya datang dari setan.
Liyahzunal ladzina amanu, agar orang-orang beriman sedih. Walaysa bidarrihim syai'an, padahal tidak akan membahayakan mereka sedikit pun, illa kecuali biidznillah, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pembicaraan yang sifatnya bisik-bisik rahasia, pastikan enggak usah melibatkan yang ketiga sudah. Paham? Karena kalau antum 3 orang, enggak boleh antum 2 orang bisik-bisik kemudian yang ketiga enggak diajak. Kalau antum 4 orang, enggak boleh 3 orang bisik-bisik yang keempat enggak diajak. Karena apa? Membikin dia sedih. Biasanya gitu, sendirian enggak diajak, akhirnya pikirannya bicarakan apa ya 3 orang itu? Jangan-jangan bicarakan anak misalkan. Jangan-jangan bicarakan kami. Paham? Apalagi kalau misalkan beda negara. Negara Arab dengan negara Indonesia misalkan. Nah, antum 2 orang Indonesia. Teman antum orang Arab misalkan. Sebelum antum mengajak ngobrol, teman antum yang orang Indonesia tadi, bicara dulu sama orang Arab. Afan ya akhi, ana asta'dzin, ana urid atakallam ma'a sahibi. Agar orang Arab ini enggak curiga. Karena bahasanya beda. Khawatirnya nanti orang Arab ini menduga kita bicarakan dia gitu loh. Paham? Ini lebih baik izin dulu. Minta izin sama orang Arab tadi itu. Afan ya akhi, ana urid atakallam ma'a sahibi. Afan ya akhi, aku pengen bicara dengan temanku. Nah, sekarang itu setelah itu baru ngobrol orang Indonesia ini, paham? Agar orang Arab ini tidak merasa sedih. Agar orang Arab ini tidak merasa sedih. Khawatirnya 2 orang ini bicarakan orang Arab tadi. Contohnya seperti itu. Atau sama-sama orang Indonesia. 3-tiganya sama-sama orang Indonesia. Nah, yang ketiga enggak diajak ngobrol, yang 2 bisik-bisik. Inilah dilarang dalam syariat. Khawatirnya apa? Membicarakan yang ketiga ini. Yang ketiga ini pasti seringnya sedih biasanya. Apalagi sama nengok ini. Nah, itu. Yang ketiga mulai curiga dia. Jangan-jangan bicarakan anak, padahal enggak bicarakan dia, cuman itu dibendung oleh syariat. Ditutup rapat-rapat agar tidak bikin sedih saudaranya. Mafhum? Kalau 4 orang bagaimana 4 orang? 4 orang, yang 3 bisik-bisik, yang keempat enggak diajak ngobrol. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Naam. Jadi 4 orang misalkan, yang ketiga bisik-bisik, yang keempat enggak diajak ngobrol. Didiamkan dia. Akhirnya yang keempat sedih. Paham ya? Yang keempat sedih. Nah, karena merasa apa? Dibicarakan oleh 3 orang tadi. Makanya rahasia itu pastikan upayakan semaksimal mungkin. Kalau rahasia cukup 2 orang saja. Rahasia lebih dari 2 orang pasti tersebar. Pasti sudah. Bisa dikatakan 101%. Itu kalau rahasia kalau lebih dari 3 orang pasti tersebar. Seringnya. Kenapa? Contohnya gini. Si A bilang sama si B, si B, ini rahasia lo ya. Jangan ente ngobrol sama orang lain. Kata si B, siap katanya. Rahasia enggak? A sama B, rahasia. Ternyata si B ngomong sama si C. Si C, ente tak kabarkan suatu berita tapi jangan ngobrol sama orang lain ya. Kata si C, siap katanya. Si C ternyata ngobrol sama si D. Ujung-ujungnya dari A sampai Z. Bayangkan itu. Tersebar kemana-mana sudah. Paham? Nah, barakallahu fiik. Makanya kalau rahasia cukup 2 orang saja. Kalau rahasia cukup berapa? 2 orang saja. Pantunnya. Pantun seputar rahasia kita ingatkan berkali-kali ya. Dikondisikan. Antum hafal dulu Mas pantunnya? Antum ingat Hasan? Ayo bismillah. Naam, yang belum hafal dihafalkan, yang belum mengkondisikan dikondisikan faedahnya. Wa kullu sirrin fawqa itsnaini syai' wa kullu ilmin laisa fi qirtasin dha'. Dikondisikan faedahnya itu. Wa kullu sirrin fawqa itsnaini syai' wa kullu ilmin laisa fi qirtasin dha'. Disimak. Artinya setiap rahasia lebih dari 2 orang itu pasti tersebar. Yang bisa nulis Arabnya ditulis Arabnya ya. Biar terbiasa barakallahu fiik. Wa kullu sirrin fawqa itsnaini syai' wa kullu ilmin laisa fil qirtasi dha'. Artinya setiap rahasia yang lebih dari 2 orang pasti tersebar. Dan setiap ilmu yang tidak ditulis itu hilang seringnya. Ya, setiap ilmu yang tidak ada di kertas itu kertas ditulis maksudnya, itu akan hilang. Makanya ilmu itu yang paling terbaik kalau memungkinkan dicatat. Al-ilmu, nah barakallahu fiik, memang di dada memang. Al-ilmu fis sudur wala fis sutur. Ilmu itu yang ada dalam dada, dihafalkan. Bukan semata-mata yang ada dalam lembaran atau tulisan, tapi
Ada ungkapan para ulama juga untuk mengikat ilmu dengan apa? Dengan tulisan qayyidal ilm. Qayyidil ilma bil kitabah. Qayyidil ilma bil kitabah. Wa ma kutiba qarra wa ma lam yuktab farra. Itu faedah ini kondisikan. Faedahnya dikondisikan itu. Nah, itu sering ana sebutkan ya, qayyidil ilma bil kitabah, ikatlah ilmu dengan tulisan. Ilmu diikat dengan apa? Tulisan. Wa ma kutiba qarra wa ma lam yuktab farra. Apa-apa yang akan ditulis pasti menetap, dan apa-apa yang tidak ditulis akan hilang dan lari. Mungkin antum sekarang dengar faedah, tapi kalau nggak ditulis, dicatat, nanti lupa lagi. Tapi kalau udah tercatat, kapan-kapan tinggal buka lagi. Ana ulangi lagi, qayyidil ilma bil kitabati, ikatlah ilmu dengan tulisan. Wa ma kutiba qarra wa ma lam yuktab farra. Apa saja yang ditulis pasti akan melekat, dan apa saja yang tidak tulis pasti akan apa? Lari. Tidak melekat ilmu tersebut. Makanya ketika ada ilmu, ada faedah ditulis kalau memungkinkan. Paham ya? Kalau tidak memungkinkan tanya yang lainnya, biar apa? Biar terkondisikan faedah tersebut. Karena faedah itu tidak bisa langsung dapat banyak, itu tidak bisa. Al yauma syai'un wa ghadan misluhu. Hari ini sedikit, besok semisalnya lagi. Paham ya? Sampai ada ungkapan dalam bahasa Indonesia itu apa? Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Maksudnya ilmu itu sedikit demi sedikit antum dapatkan, catat, lama-lama banyak faedahnya. Tapi kalau dengar faedah cuma diabaikan, enggak pernah dicatat, wala dia hafalkan, wala dia fahami, itu bagaikan apa barakallahu fiik? Bagaikan sesuatu yang keluar begitu saja. Kalau bahasa Jawanya bungen tuwa, mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jangan, pastikan terkondisikan ya. Ini sekedar selingan seputar rahasia. Pastikan rahasia cukup 2 orang saja. Lebih dari 2 orang pasti tersebar. Anak ulangi sekali lagi pantunnya. Wa kullu sirrin fawqa tsnaini sya' wa kullu ilmin laisa fil qirtasi dha'. Setiap rahasia lebih dari 2 orang pasti tersebar. Dan setiap ilmu yang tidak ada dalam kertas, tidak dicatat, pasti akan apa? Dha', hilang. Mafhum? Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an, barakallahu fikum. Ucapan rahasia, bisik-bisik itu yang terbaik adalah dalam hal apa? Dalam hal memerintahkan perkara yang baik, kemudian memerintahkan sedekah, atau mendamaikan di antara manusia. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim surat An-Nisa ayat yang ke-144, Allah Ta'ala mengatakan la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Faham? Karena kebanyakan bisik-bisik, kebanyakan rahasia-rahasia itu apa tadi? Munculnya dari setan. Paham ya? Innaman najwa minasyaiton. Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu datang dari setan. Tujuannya apa? Liyahzunal ladzina amanu, agar orang yang beriman sedih. Walaysa bidarrihim syai'a, padahal tidak membahayakan mereka sedikit pun. Illa biidznillah, kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam ayat yang lain ya, surat An-Nisa ayat berapa tadi? 144. Dikondisikan Allah Subhanahu wa taala menyatakan la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Artinya tidak ada kebaikan sedikit pun pada kebanyakan pembicaraan rahasia mereka, kecuali, lihat kecuali ini, kecuali orang yang merintahkan untuk sedekah atau merintahkan perkara yang baik atau untuk mendamaikan di antara manusia, untuk mendamaikan di antara manusia. Nah, seperti itu. Ada selain itu, nah barakallahu fi, tidak ada kebaikan sedikit pun di dalam bisik-bisik atau rahasia yang dilakukan. Kita lihat hadisnya, perhatikan baik-baik. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza kanu salasatan." Yang tepat salasatan keliru. "Idza kanu salasatan fala yatanajasnani duna salis." Muttafaqun alaih. Ana artikan dari hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar, Abu Abdurrahman, putranya Umar Khattab radhiyallahu anhu.
Siapa anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sering meriwayatkan dari bapaknya siapa? Ayo siapa yang masih ingat? Seringnya dari jalurnya Nafi'. Nafi' an titik-titik an Ibnu Umar. Nafi' an titik-titik kemudian an Umar. Atau an Ibnu Umar. Afan ya, maksudnya anaknya Ibnu Umar siapa yang ma'ruf, yang masyhur, yang sering meriwayatkan dari bapaknya? Kalau ini Abdullah bin Umar ini kan, Abdullah bin Umar. Ya. Ada di sana itu anaknya Abdullah bin Umar itu ma'ruf masyhur mengambil hadis dari bapaknya. Siapa itu? Salim. An-Nafi' an Salim an Ibnu Umar. Paham ya? Nah, Salim itu berarti putranya Abdullah bin Umar. Ya kan? Kemudian Nafi' apanya Nafi'? Maula. Nafi' itu maula Ibnu Umar, mantan budaknya Ibnu Umar. Paham? Masih sering dijumpai itu ya. An-Nafi' an Salim an Ibnu Umar. Salim itu putranya Abdullah bin Umar. Naam. Kita artikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, apabila mereka 3 orang, maka jangan sampai 2 orang berbisik-bisik tanpa melibatkan yang ketiganya. Paham? Kalau berada di tempat 3 orang, yang 2 ini jangan bisik-bisik kemudian tanpa melibatkan yang ketiganya. Paham? Kecuali apa tadi? Kecuali dalam rangka merintahkan sedekah, merintahkan perkara yang ma'ruf, atau mendamaikan di antara 2 orang yang berselisih. Di antara manusia yang berselisih dia damaikan, lain lagi pembahasannya. Tapi kalau sekedar bisik-bisik yang sifatnya membuat dia sedih, membuat dia barakallahu fiik memikirkan sesuatu yang tidak bagus atau yang semisalnya, dihindari. Ini apakah hanya 3 orang, 4 orang pun disebutkan oleh para ulama dengan hadis dan riwayat yang lainnya, 4 orang pun kalau 4 orang, 3 orang enggak boleh bisik-bisik tanpa melibatkan yang keempat. Kalau 5 orang, perhatikan ya, kalau 5 orang, yang 4 ini enggak boleh bisik-bisik tanpa melibatkan yang kelima. Mafhum? Intinya diajak sekalian. Kecuali apa tadi? Kecuali sudah izin. Ya akhi afan ya akhi ana ada keperluan dengan si fulan, ngobrol sebentar, rahasia misalkan. Nah, kalau sudah izin enggak masalah karena pihak ketiga sudah paham. Perhatikan ya. Kalau sudah izin enggak masalah karena pihak ketiga sudah paham dia bahwasanya 2 orang ini ingin membicarakan rahasia. Tapi tanpa meminta izin pihak yang ketiga jangan. Biasanya bikin sedih biasanya. Paham ya? Bikin sedih biasanya. Tapi dia kalau ingin bicara rahasia, izin sama pihak yang ketiga dulu. Apa ya akhi ana ingin ngobrol sama si fulan. Ini pembicaraan rahasia misalkan. Nah, kalau si fulan yang ketiga tadi bilang tafadhal, sudah selesai. Ngobrol. Mafhum? Tapi kalau berbisik-bisik tanpa melibat yang ketiga, biasanya yang ketiga tersinggung. Paham ya? Tersinggung kemudian merasa apa? Dibicarakan. Yang berikutnya, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, simak hadisnya. Allahu musta'an. Idza kuntum salasatan fala yatanajasnani dunal akhar hatta takhtalitu bin nas min ajli an yuhzinah, muttafaqun alaih. Dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Kalau Abdullah bin Umar, Abu Abdurrahman. Kalau Abdullah bin Mas'ud, Abu siapa? Abu? Kalau Abdullah bin Umar, Abu Abdurrahman. Kalau Abdullah bin Mas'ud, Abu Abdullah ma'rufnya ya. Naam. Qala Abu Abdullah bukan? Abu Abdurrahman. Abdul Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar kunanya Abu Abdurrahman. Kalau Abdullah bin Mas'ud, Abu Abdurrahman juga ya. Nah, bukan salah ya. Namanya tulisan ya. Biasanya kalau Abu Abdullah bin Abbas ya, Abu Abdullah bin Abbas. Nah, ini Abu Abdurrahman, Abdullah Umar. Kunyahnya sama berarti? Sama ya? Abdul Abbas, Abdul Aiwan Amafan. Abdul Abbas, Abdullah bin Abbas. Abu Abdurrahman,
Abdullah bin Umar. Abu Abdurrahman, Abdul Mas'ud. Sama berarti? Nah, ahsantum barakallahu fiik. Dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud, Abu Abdurrahman, qala beliau berkata, telah berkata Rasulullah SAW, apabila kalian bertiga, perhatikan, apabila kalian bertiga, fala yatanajasnani dunal akhar, yang tidak tahu terjemahnya diterjemahkan, maka jangan dua orang berbisik-bisik. Yatanaja itu berbisik-bisik, berbicara rahasia, berbisik-bisik. Paham ya? Dunal akhar, tanpa melibatkan yang lainnya, tanpa melibatkan yang ketiga. Hatta takhtalitu bin nas, sampai kalian apa? Berkumpul dengan manusia. Dia artikan yang tidak tahu artinya. Sampai kalian berkumpul dengan manusia. Berarti kalau berkumpul dengan manusia, banyak orang, enggak ada larangan. Misalkan banyak 10 orang misalkan, atau 2 orang ngobrol bisik-bisik, ada larangan. Karena banyak orang. Mafhum? Tapi kalau cuma 3 orang, kalau cuma 3 orang, pastikan apa barakallahu fiik, yang 2 orang itu jangan bisik-bisik, akhirnya apa? Menimbulkan atau bikin sedih pihak yang ketiga. Nah, disimak ya, Allahu musta'an. Min ajli an yuhzinah. Kenapa alasannya? Karena membikin sedih. Paham ya? Karena membikin sedih pihak yang ketiga. Yuhzinah itu bikin sedih. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Itu alasannya, itu ilahnya kenapa dilarang. Jadi para ulama telah menjelaskan alasannya karena sebagaimana sebutkan dalam hadis ini apa? Min ajli an yuhzinah, karena membikin sedih pihak yang ketiga tadi. Bisa dipahami? Berarti kalau hilang illah ini boleh, contohnya izin. Ya akhi, afan ya akhi, anak ingin ngobrol sama si fulan. Ada pembicaraan penting, ada pembicaraan rahasia. Nah, pihak ketiga bilang tafadhol, selesai sudah. Enggak sedih dia kan? Tapi kalau tiba-tiba ngobrol berdua, yang ketiga ini enggak antum ajak, padahal awalnya 3 orang bareng terus jalannya misalkan, atau di tempat makan bareng-bareng 3 orang, 2 orang ngobrol bisik-bisik sambil tengok-tengok misalkan. Itu biasanya barakallahu fiik, nah, membuat sedih pihak yang ketiga, kecuali dia izin sama pihak yang ketiga tadi. Faham? Sehingga hilang rasa sedihnya. Kalau hilang rasa sedihnya, tidak ada larangan. Atau banyak orang, 10 orang, 11 orang, misalnya banyak orang, nah 2 orang bisik-bisik enggak masalah. Paham ya? Karena apa? Karena sudah bercampur dengan manusia. Mafhum? Seperti itu. Ingat-ingat ya, yang namanya rahasia pastikan hanya 2 orang saja. Aman insyaallah. Tapi kalau udah lebih dari 2 orang pasti tersebar. Itu mujarrab, terbukti. Paham ya? Kok ente tahu dari mana? Dari si C. Si C dari mana? Dari si B. Si B dari si A. Ujung-ujungnya ketemu semuanya sampai Z. Karena apa? Dia nyebarkan ya. Nah, makanya kalau rahasia barakallahu fiik, pastikan hanya 2 orang saja. Paham ya? Rahasianya 2 orang saja. Kalau udah lebih dari 2 orang merembet kemana-mana, ujung-ujungnya semuanya pun apa? Nah, barakallahu terbongkar rahasianya. Mafhum? Nah, seperti itu. Pantunnya tadi itu yang perlu anda kondisikan, yang belum dapat nanti contoh yang lainnya karena sering muncul itu ya. Wa kullu sirrin fawqa isnaini syai' wa kullu ilmin laisa fil qirtasi da'. Setiap rahasia lebih dari 2 orang pasti tersebar, dan setiap ilmu yang tidak ada dalam kertas pasti akan hilang. Nah, wallahu a'lam bissawab yang kita ambil. Setelah pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.